Hai teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan secara sederhana salah satu fundamental analysis, spatial analysis di Geographic Information System adalah overlay analysis. Ya, kemarin kita sudah beberapa membahas soal analisis yang lain seperti retrieval dan sebagainya, buffering dan sebagainya. Hari ini saya akan coba menjelaskan secara sederhana salah satu fungsi analisis fundamental di dalam GIS adalah yang disebut dengan overlay analysis. Jadi ini nanti akan saya coba praktekkan di software menggunakan ArcGIS versi 10.3 atau titik 4, saya agak lupa ya. Intinya saya akan mencoba menjelaskan apa itu overlay analysis gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan coba mencari definisi dulu ya, mencari definisi apa itu overlay analysis. Saya akan coba mencari definisi menggunakan search engine Google, ya, karena saat ini search engine Google sudah ada salah satu fitur AI overview ya. Kita coba cek ya. Jadi ini definisinya adalah overlay analysis, tapi ini focusingnya adalah di data vektor dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi di jenis data GIS yang disebut dengan vektor data. Teman-teman sudah paham kan yang disebut dengan vektor data di GIS? Vektor data itu terdiri dari tiga bentuk data ya. Yang pertama adalah polygon, kemudian polyline atau line atau arc, kemudian satunya adalah polygon, point ya, point. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana proses overlay itu dilakukan di tiga jenis data itu. Tapi kita coba lihat definisinya dulu. Yang pertama adalah soal definisi yang disebut dengan vector overlay adalah ini disebutkan apa ini? Combining two or more vector dataset. Jadi mengkombinasikan dua atau lebih vektor dataset. Ya ini yang kemarin kemudian saya sebut multi multi layer atau multi shape type ya, multi shape type itu bisa point, line atau polygon yang to create a new dataset based on their spatial relationship using operator like union, intersection, and identity. Nanti saya akan coba praktekkan salah satu aja ya, intersection. Jadi nanti dari hasil overlay itu akan menghasilkan satu shape baru atau satu create data baru, dataset baru berbasis relasi dari dua atau lebih vektor data. Kemudian secara konsep gitu ya, ini kita coba cek ya. Nah, ini tadi saya menjelaskan soal representasi data dalam GIS dalam bentuk vektor itu ada point, line, dan polygon. Ini saya kira teman-teman sudah paham semua. Kemudian overlay operation itu apa sih sebenarnya? Ini ya, overlay operation itu adalah GIS function. Kalau disebut sebenarnya analysis ya atau fungsi GIS that combine two more vector layer to create a new layer with modified geometry and attributes. Jadi ketika proses overlay itu dilakukan, itu akan menghasilkan satu layer baru atau satu peta baru yang termasuk di dalamnya adalah atribut baru gitu ya. Atribut baru yang merupakan combine dari dua atau tiga layer yang dioperasikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini adalah the spatial relationship between feature such as intersection, containment, and adjacency which are used in overlay operation. Jadi proses overlay operation sendiri itu macam-macam. Nanti teman-teman bisa belajar apa saja jenis operasi overlay itu bisa lewat YouTube, lewat atau apa sajalah terserah nanti bisa kalian cari apa saja jenis operasinya gitu ya. Nah, ini kemudian saya akan mencoba mempraktekkan ya secara sederhana apa yang terjadi jika dua buah data GIS atau spatial data itu dilakukan proses overlay. Nah, ini saya sudah coba buatkan eh, sampel data. Jadi sampel data atau data model sederhana gitu ya. Untuk kita melihat bagaimana proses overlay terjadi di analisis spasial. Jadi ini saya punya tiga layer, ya teman-teman punya tiga layer ini.
Layer yang pertama itu adalah layer jalan. Layer jalan itu tentunya adalah dia bentuknya adalah line ya, bentuknya line atau arc atau polyline. Kemudian kalau kita cek di layer jalan itu di atributnya, jadi ada atribut tipe jalan di sini ya, tipe jalan. Ini kalau dicek legendnya yang warna kuning itu adalah jalan nasional ini ya, jalan nasional. Kemudian yang warna merah itu adalah jalan provinsi ya. Yang mana itu adalah jalan provinsi ini ya, kelihatan yang di select ini. Oke. Kemudian saya juga punya layer lain yang bentuknya poligon itu adalah layer tata guna lahan ya, tata guna lahan. Kemudian kalau kita lihat atributnya, tata guna lahannya itu ada sawah, kemudian ada kebun, kemudian ada kampung, kemudian ada danau, kemudian ada hutan ya. Oke, ini data model ya, data sampel. Jadi pasti tidak akan persis sama dengan di lapangan ini apa kotak-kotak, tapi ini merupakan data model ya, data model. Biar kita memahami proses overlay yang nanti akan kita coba lakukan. Kemudian saya juga punya data di sini adalah data uh, administratif. Administratif itu adalah administration boundaries ya, apa batas administrasi. Ini saya mungkin saya apa modelkan apa model batas administrasi kecamatan lah gitu ya. Ada kecamatan A, ada kecamatan B, ada kecamatan C gitu ya. Oke. Oke. Kemudian bagaimana proses overlay itu dilakukan? Proses overlay itu dilakukan jika ada satu pertanyaan apa? Pertanyaan spasial yang harus dijawab yang dia harus menggunakan dua buah data atau lebih apa? Data spasial yang digunakan. Contohnya gini, momennya. Contohnya ada pertanyaan, mana saja sih jalan yang melintasi masing-masing kecamatan. Jadi di kecamatan A itu ada jalan mana saja, kemudian di kecamatan B itu jalan mana saja, kecamatan C itu jalannya mana saja, gitu ya. Kan ada pertanyaan sederhana seperti itu. Nah, teman-teman jangan bayangkan kalau data model itu kan kecil ya, kecil seperti ini gitu. Kemudian wah itu gampang itu tinggal dipilih aja enggak. Kalau tentunya kalau di real world-nya kan tidak sesederhana ini. Nah, itu kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa melakukan intersection antara layer jalan dengan layer batas kecamatan, batas administrasi. Ya, kalau di GIS itu nanti tadi kan masing-masing ada atributnya ya, administrasi ada atributnya sendiri, kemudian jalan ada atributnya sendiri. Nah, coba kita lakukan proses yang disebut dengan intersection. Nah, salah satu function overlay itu adalah intersection. Nah, intersection, apa yang kita lakukan? Intersection antara layer jalan, gitu ya, dengan layer administrasi, gitu ya. Ketika proses apa overlay itu dilakukan, dia akan menghasilkan tadi kan satu data spasial baru yang akan apa diikuti oleh atribut dari kedua data itu kan gitu ya. Tadi kan definisinya seperti itu. Ini saya coba apa cari dulu folder yang apa yang akan digunakan untuk eh, file spatial data set shape yang baru ya. Sebentar. Ini akan saya tempatkan di hasilnya itu akan saya tempatkan di contoh gini ya, contoh data GIS di data vector. Oke, kemudian saya kasih nama hmm, ADM jalan gitu ya, karena overlay ADM dengan jalan. Oke, kemudian kita oke kan, ya akan proses, gitu ya, proses melakukan intersection di sebelah kiri ada. Nah, kemudian menghasilkan satu data set baru. Nah, ini data set baru. Kalau yang lain saya matikan, datanya ini, oke, datanya ini, ya, datanya ini. Kemudian kalau teman-teman lihat, kalau overlay antara polygon dengan line, itu hasilnya pasti line, gitu ya, hasilnya pasti line. Kalau overlay antara polygon dengan point, itu hasilnya akan point. Kalau overlay polygon dengan polygon, itu hasilnya akan polygon, gitu ya. Kita cek sekarang, coba kita hidupkan dulu batas administrasinya. Nah, yang jalan-jalan yang di luar itu,
di luar batas administrasi itu, dia tidak masuk dalam overlay, gitu ya. Dia akan dihilangkan. Kemudian dia jalan yang tadinya, kalau ini kita cek dulu sebentar ya, kita cek dulu jalan ini, ya. Nah ini, klik, ini kan satu segmen, kemudian yang bawah ini satu segmen, yang atas kanan itu satu segmen, yang bawah kiri itu satu segmen. Ketika dia dioverlaykan, ya, jalan itu akan terpotong berbasis pada batas administrasi. Yang tadinya satu segmen menjadi ini klik, ya, ada satu segmen satu, ada segmen kedua. Karena satunya itu berada di kecamatan A, kemudian satunya di kecamatan C. Yang ini juga ya, ini satu segmen, kemudian di sini satu segmen baru, gitu ya. Jadi poligon itu akan memotong shape line itu pada segmen-segmen batas poligon itu, gitu ya. Nah, kemudian kita cek atributnya yang akan ikut itu apa saja. Nah, ini kita cek ya. Oke, kita cek coba lihat di sini satu yang kita pilih ya. Yang tadinya ini, layer jalan ini sekarang muncul dua atribut baru, jalan nasional dan kelas kecamatannya. Kan berarti jalan nasional ini ada di kecamatan A, yang segmennya hanya segmen kecil ini, kan gitu. Selanjutnya yang ini, ya kan, ini ada jalan nasional dan kecamatan C. Sementara tadi di atribut jalan yang A, yang awal gitu, dia belum ada nih kecamatan ini. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian inilah atributnya juga digabungkan, kemudian objek dari apa objek spasial itu dibagi berbasisnya pada poligon yang mengoverlaykan tadi itu. Nah, ini salah satu contoh kan. Berarti kita sudah tahu nih, mana sih jalan yang ada di kecamatan A itu jalan apa saja gitu ya. Oh, ternyata kalau dilihat dari mapnya gini, kita urutkan ya. Kita urutkan seperti ini berdasarkan kecamatan. Oh, ternyata yang paling banyak memiliki jalan dari segala jenis itu adalah Kecamatan C. Ya, ini Kecamatan C ini kan, dia punya jalan nasional, dia punya jalan provinsi yang ini, ya, yang kita pilih ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau next analisisnya kita bisa dihitung juga eh, panjang jalannya. Ya, jadi kita bisa tahu panjang jalannya per masing-masing segmen yang sudah di-overlaykan tadi itu, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh overlay antara eh, apa shape atau jenis jenis database GIS berupa apa tadi polygon dengan dengan line gitu ya, dengan line. Oke, ini udah kita mendapatkan satu layer baru ya, layer baru. Nah, sekarang coba kalau seandainya ada lagi pertanyaan gini, kan ada tata guna lahan gitu ya. Kita pengen tahu nih berapa sih sawah yang ada di kecamatan A, berapa sih hutan yang ada di kecamatan A, berapa sih kebun yang ada di kecamatan B, berapa kampung yang ada di C dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tinggal overlaykan dua jenis data ini, satu data tata guna lahan dengan administrasi ini kita overlaykan. Contoh ya, kita lihat sawah itu tidak semuanya ada di A kan, dia ada juga di C. Kemudian kebun itu hanya ada di B, ada di A, ada di C. Nah, kita coba overlaykan. Kita lakukan proses intersection gitu ya. Kemudian kita pilih antara tata guna lahan dan administrasi gitu ya. Kemudian hasil overlay-nya mau kita simpan di mana, katakanlah simpan di sini berarti ADM dengan tata guna lahan gitu ya, TGL gitu ya. Oke, save, kemudian kita lakukan overlay. Oke, oke, kita tunggu prosesnya. Lihat teman-teman, hasilnya itu adalah yang ini saja hasilnya, ya kan? Hasilnya yang ini. Nah, ini yang administrasinya kan tadi sampai sini, oke. Kemudian tata gunanya lahannya kan sampai situ ada yang kuning itu. Jadi hasilnya itu hanya yang dia saling bertampalan antara tata guna lahan dan kecamatan. Nah, sekarang kita cek hasil dari atribut itu. Atributnya mana yang ikut ini. Oke, atributnya kita lihat ya, diklik di sini. Oh, ini ternyata dia sawah di kecamatan A. Kemudian yang bawahnya,
Oh, dia ternyata sawah tapi ada di kecamatan C. Kemudian bawahnya apa? Oh, ini kebun tapi di kecamatan. Nah, kita coba benar nggak ya gitu ya. Nah, kita sebentar. Ini batas administrasinya saya buat tidak ada warnanya biar nanti kita kelihatan ya apa namanya posisi-posisi hasil overlay-nya itu. Ya, sebentar. Kita tunggu prosesnya sebentar untuk kita simbol loginya kita ganti ya, simbol lucunya kita ganti. Ini enggak ada warnanya aja gitu ya, biar oke. Kemudian ya sebentar ini aja lah. Kita buat satu simbol sendiri. Kemudian batasnya kita buat merah gitu ya, oke. Oke. Nah ini kan kemudian kita taruh di atas biar kelihatan. Oke, ini kan sekarang ada kecamatan A. Kita cek lagi di sini apa ini? Oh, ini ternyata kebun ada di kecamatan B. Kemudian ini C apa? Kebun ada yang ada di kecamatan C dan seterusnya. Oke. Nah, nanti kalau memang ada tambahan operasi baru ya, contohnya kita menghitung kita tambah satu field baru luas gitu ya. Luas, luas. Nah, kita bentuknya long integer aja lah ya, namanya oh gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang sudah bisa ngitung luasnya. Ya, luasnya katakanlah kita hitung ya. Bentar, ini saya geser ke sini biar. Ya, oke. Nah, ini kita bisa ngitung luasnya. Jangan pakai ini, sorry. Sebentar. Kita pakai calculated geometry ya. Kita mau menghitung apa ini? Area. Saya enggak areanya. Oke. Ini belum disesuaikan dengan ininya ya. Apa namanya? Unitnya ya. Tapi nggak apa kita coba. Oh, ini karena geometriknya belum disesuaikan. Tapi intinya, terus kita nanti bisa menghitung luasnya per masing-masing ini, gitu ya, per masing-masing poligon yang sudah kita overlaykan dengan apa dengan poligon yang lain. Jadi itu mungkin teman-teman ya, salah satu operasi fundamental dalam GIS, wujudnya itu adalah namanya overlay analysis. Nah, overlay analysis itu macam-macam kegunaannya ya, sangat bervariatif. Bisa jadi nanti terus menggunakan lagi pada apa ya kondisi-kondisi yang lain gitu ya, kondisi dan banyak banyak digunakan lah ya, overlay analysis itu banyak digunakan. Nanti coba teman-teman bisa cek atau browsing ya bagaimana penggunaan di real masalah realnya penggunaan dari overlay analysis dan ini merupakan apa analisis fundamental yang biasa digunakan di Geographic Information System. Ya, saya kira itu teman-teman untuk memberikan informasi dan saya memberikan penjelasan secara real bagaimana proses overlay itu dilakukan dalam GIS. Sekali lagi, ini proses overlay itu dilakukan dalam bentuk data vektor. Jadi data vektor tadi ya diulangi bahwa itu proses overlay itu dilakukan apa untuk combining two or more vector dataset ya bisa point, line, polygon to create a new dataset based on their spatial relationship termasuk di dalamnya adalah atributnya. Jadi kalau polygon dengan point nanti hasilnya point. Kalau polygon dengan line nanti hasilnya line. Kalau polygon dengan polygon nanti hasilnya polygon. Kan gitu ya. Overlay antara point dengan point bisa dilakukan jika koordinatnya sama persis, titiknya itu betul-betul tumbang susun sama persis. Line dengan line juga bisa dilakukan asal itu bisa betul-betul apa koordinatnya sama, posisinya sama. Line dengan point juga bisa dilakukan. Nah, nanti coba teman-teman cek lah ya apa untuk memberikan wawasan yang lain, coba nanti cek bagaimana proses overlay itu dilakukan di GIS. Ya, saya kira itu untuk memberikan penjelasan sederhana untuk teman-teman sekalian terkait dengan proses overlay. Ya, mohon untuk bisa dipelajari ya. Oke, selamat siang dan tetap semangat.